Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salsabila, asal kelas dari kelas 10 IP 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peristiwa penting dalam dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama, Nabi Muhammad mendirikan sebuah masjid yang dinamakan Masjid Nabawi. Dengan berdirinya Masjid Nabawi, umat Islam menjadi lebih aman, nyaman untuk melaksanakan ibadah sholat. Masjid tersebut juga digunakan untuk kegiatan umat Islam. Pada awal hijrah juga, Nabi Muhammad telah mempersatukan sahabat Muhajirin dan Ansor. Bentuk kepedulian kaum Ansor terhadap Muhajirin telah mencakup segala persoalan kehidupan sehari-hari. Misalkan menyediakan rumah tempat tinggal, terus memberikan sandang pangan, mencarikan dan menyediakan pekerjaan untuk kaum-kaum Muhajirin, membuka kemudahan mencari modal usaha. Yang kedua, yaitu arah kiblat diubah menjadi ke Ka'bah setelah 16 atau 17 bulan Nabi hijrah di bulan Sya'ban. Pada tahun ini diwajibkan puasa selama sebulan di bulan Ramadan. Pada tahun ini juga terjadi perang Badar di bulan Ramadan. Yang ketiga, yaitu terjadi beberapa peperangan. Yang pertama, Perang Badar. Yang kedua, Perang Uhud. Yang ketiga, Perang Khandaq. Adanya Perang Badar dikarenakan orang Islam mencegat kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb untuk mengambil harta yang telah dirampas di Mekah. Perang Uhud disebabkan karena orang-orang Quraisy ingin membalas dendam atas kekalahan di Perang Badar. Perang Khandaq terjadi karena diusirnya orang-orang Yahudi yang kemudian ditempatkan di Khaybar, sebuah wilayah di luar kota Madinah. Yang selanjutnya yaitu Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian yang diadakan di Hudaybiyah, Mekah pada Maret 628 Masehi, Zulqa'dah. Isi perjanjian tersebut yaitu yang pertama, diadakannya gencatan senjata antara kaum Quraisy dan kaum Muslim berlangsung dalam masa 10 tahun. Yang kedua, barang siapa di antara kaum Quraisy yang menyeberang kepada kaum muslimin, maka ia harus dikembalikan. Tapi bila seorang muslim menyeberang kepada kaum Quraisy, maka ia tidak boleh dikembalikan. Yang ketiga, yaitu untuk tahun ini, kaum muslimin agar kembali dan tidak melaksanakan umrah atau berziarah ke Masjidil Haram, dan boleh datang pada tahun berikutnya. Mereka boleh memasuki kota Mekah dan tinggal selama 3 hari. Dan tidak diperkenankan membawa senjata selain dari pedang yang tersarungkan. Yang keempat, bagi masyarakat Arab selain suku Quraisy boleh bergabung dengan Muhammad, dan bagi yang ingin bergabung dengan Quraisy juga boleh. Piagam Madinah dibuat pada tahun kedua Hijriah atau 623 Masehi, merupakan hasil musyawarah untuk menata masyarakat muslim dan non-muslim. Piagam Madinah memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Yang kedua, kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama kaum muslimin. Yang ketiga, kaum Yahudi tetap dengan Yahudi mereka dan demikian pula dengan muslimin. Yang keempat, semua kaum Yahudi dari suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Yang kelima, kaum Yahudi dan muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Keenam, yaitu kaum Yahudi dan muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Yang ketujuh, kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Selanjutnya yaitu Perang Khaybar. Perang ini terjadi dikarenakan orang-orang Yahudi Khaybar melindungi orang-orang Yahudi yang diusir oleh Rasulullah dari Madinah, terlebih setelah adanya provokasi dari sebagian kabilah Arab. Perang Khaybar dimenangkan pihak Islam dan kaum Yahudi Khaybar diusir dari tempat tersebut. Keberanian dan kegagahan Imam Ali yang berhasil menaklukkan benteng Khaybar merupakan kunci penting dalam kemenangan yang dicapai kaum muslimin.
Yang terakhir yaitu Perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini terjadi dikarenakan Haris Al-Ghassani, Raja Hira, menolak penyampaian wahyu dan ajakan masuk Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Penolakan ini disampaikan dengan cara membunuh utusan Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW kemudian mengirimkan pasukan perang di bawah pimpinan Zaid bin Harisah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.